أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, kita kembali berjumpa dalam program kita Ngopi Bareng Konco. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas suatu tema, tapi teman kita ini yang mau membahas tema ini belum hadir, ya, yaitu Bang Iwan. Ya, nah ini orangnya hadir, alhamdulillah. Ya, gimana Bang Iwan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat kabarnya Bang Iwan? Alhamdulillah. Nah, keluarga gimana di rumah, sehat ya? Alhamdulillah sehat semua Ustaz. Nah, ini ada apa nih Bang Iwan sampai janjian, sampai aneh yang nungguin itu? Jadi gini Ustaz, Anda tuh baru mulai ngaji. Itu tahapannya yang baik gimana sih Ustaz? Kalau baru mulai ngaji itu? Baru mulai ngaji. Oh, bentar dulu, udah pesen minuman belum tadi? Belum. Oh iya. Mot, minumannya Mot. Bang Iwan Mot. Taib. Ini permasalahan yang ditanya ini penting banget ini. Karena ini juga yang akan menghantarkan kita kepada pribadi yang berkarakter, ya, sebagai status anak pengajian. Karena kalau tidak tahu tahapan mau ngaji apa, maka dia akan tumbuh dalam keadaan tidak punya karakter, nggak punya prinsip, alias nabrak-nabrak. Nah, pertanyaan ini pertanyaan penting. Kalau kita baru ngaji, pelajaran apa sih yang akan kita tempuh, kita pelajari? Baru hijrah gitu lah ya. Nah, ini yang pertama dan utama tentunya tauhid. Ya, Nabi SAW membuka dakwah dengan tauhid, mengakhiri dengan tauhid, diisi dakwah beliau dengan tauhid. Maka kita pelajari tauhid, kita hadiri kajian-kajian tauhid. Nah, yang kedua yang mesti kita pelajari adalah fikih ibadah sehari-hari. Ya, termasuk di dalamnya Al-Qur'an nih berarti. Belajar tajwid, tahsin, karena ibadah sholat kita itu mesti fasih Al-Fatihahnya. Karena kata Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang orang yang tidak membaca Al-Fatihah dengan benar, ini nggak dianggap sholatnya. Nah, fikih ibadah sehari-hari berarti apa? Wudu. Wah iya, pasti Mot. Pelangi begini minumannya buat Bang Iwan. Nah, berarti tadi sholat, apalagi tadi tuh fikih wudu, fikih ibadah ya wudu, terus mandi janabah. Bang Iwan pun punya istri. Kalau nggak tahu cara mandi janabah, ya nggak tahu dua rukun mandi janabah, main mandi aja tapi nggak ada niat, ya nggak sah. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, jadi pertama tauhid, fikih ibadah sehari-hari, masuk di situ Al-Quran. Yang berikutnya ialah ilmu agama yang berkaitan dengan profesi kita. Misalkan pedagang, dia harus tahu fikih jual beli. Jangan sampai dia nggak ngerti. Umar bin Khattab mengatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din wa illa akala riba. Ya, wa illa akala riba wa in aba. Nah, kata Umar bin Khattab, la yabi fi suqina, nggak boleh seseorang itu jual beli dia di pasar kita. Illa man qad tafaqaha fid din, kecuali orang yang dia udah paham ilmu agama, jual beli. Kalau dia nggak paham, dia akan makan riba. Walaupun dia menolak makan riba, dia akan kena. Kalau nggak, dia akan curang, dia akan terlibat dalam hal-hal yang diharamkan. Gitu Bang Iwan. Nah Ustaz, untuk kitab dan majelis apa sih Ustaz yang harus Anda datengin Ustaz? Tentunya tadi majelis-majelis yang membahas tentang tauhid, fikih-fikih dasar, termasuk di antaranya halaqah tajwid, ya, dan juga tadi majelis yang membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan profesi kita tadi. Kalau kita pegawai, kita harus paham tuh
bagaimana adab-adab seorang muslim, norma-normanya tentang pegawai. Ya ini, itu kalau kita pedagang, kita harus tahu fikih jual beli, fikih buyuk. Ya kalau toharoh, sholat, wudhu, mandi janabah, tayamum, berarti kita harus pelajari mengenai fikih ibadah sehari-hari. Kayak begitu. Untuk tahapannya gimana sih? Untuk tahapannya, nah kalau tahapannya kita cari majelis. Misalkan untuk kita mau belajar akidah pemula, ya kita hadiri majelis yang di situ dibacakan kitab-kitab akidah dasar. Semisal Khut Aqidah karya Syekh Jamil Zainu, Usul Salasah dengan syarahnya yang ringan-ringan aja, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau juga kitab lanjut Al-Qawaidul Arba, masih karya beliau, kita baca juga. Dan kita hadiri majelis Kitabut Tauhid, syarahnya yang ringan-ringan aja, jangan syarah yang berat-berat. Semisal Fathul Majid itu nanti dulu, kalau ada syarahnya yang semisal Mulakhos, syarahnya Syekh Al-Qarawi namanya kitab Al-Jadid, nah kita hadiri. Baru selepas itu kita hadiri baca secara mandiri kitab Kasyfus Syubhat, ya dengan syarahnya yang ringan-ringan aja, semisal syarah Syekh Shalih Fauzan. Nah kalau buku-buku fikih yang kita baca itu yang mana? Yang pertama yang kita hadiri, misal karena kita tinggal di Indonesia, Madzhab Syafi'i, cari majelis yang membacakan majelis fikih-fikih dasar Madzhab Syafi'i, semisal Safinatun Najah, ya, atau Matan Abu Syuja. Nah kita bisa baca bukunya. Kalau Matan Abu Syuja kita cari yang ada syarah atau penjelasannya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, namanya Tahdzib gitu. Nah itu bagus. Nah kalau kita pegawai berkaitan dengan profesi ya, nah kita baca buku yang itu karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang kaifiyah, tata cara bagaimana seseorang menjadi muadzaf al-amanah, muadzaf pegawai yang amanah. Itu ada bukunya. Saya pribadi juga pernah mengkaji buku itu sampai selesai, cuma 4 sesi. Nah, itu bisa dicari bukunya. Kalau tidak salah juga sudah diterjemahkan. Nah, itu bagus, akan membimbing kita. Kalau bagaimana tata cara jual beli, nah, itu di buku-buku fikih ada, di Kitabul Buyuk pas di bab jual beli, misalkan fikih-fikih dasar. Safinah itu ada, tapi kalau di Safinah belum ada. Karena Safinah itu fikih ibadah aja. Tapi di semisal di buku-buku yang dasar lagi, semisal Matan Abu Syuja itu ada. Gitu. Terus kalau bahasa Arab, Ustaz, itu kan anak kan baru ngaji nih. Minim banget bahasa Arab, nol banget gitu. Penting nggak sih sebenarnya bahasa Arab? Penting. Tadi saya sebutkan yang mesti kita pelajari itu yang paling urgen dulu. Tadi tauhid, fikih ibadah sehari-hari, sama ilmu yang berkaitan dengan profesi kita. Kalau ini sudah kita lalui dengan benar, baru kita belajar bahasa Arab. Karena kita nggak mungkin memahami ilmu agama ini secara tafsil, rinci, menyeluruh kecuali dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini kunci segala ilmu. Ilmu yang lain, usul fikih, mustalah, maqasid syariah, qawaid fikih, usul tafsir, mustalatul hadis, tarikh tasyri' dan yang lain-lain itu akan dibuka dengan mudah insya Allah kalau kita sudah punya modal bahasa Arab. Berarti kita hadiri juga majelis-majelis bahasa Arab yang dibaca dasar-dasar dulu deh. Semisal baina yadai, durusul lughah, ya kita kenal mufradat, kita tahu cara pengucapan dengan benar. Sekarang kan kita udah ngerti nih, syukron, afwan, jazakallahu khairan. Jangan cuma berkutat di sini aja, nambahlah dikit-dikit, ya. Yaitu dengan yang dasar-dasar itu kita pelajari. Kalau sudah itu kita pelajari, baru kita masuk ke pelajaran nahu al-ajrumiyah, atau ada nahu wadih yang jadi 1, 2 dulu, atau kita pelajari juga amsilah tasrifiyah, kita hafalin, baru lanjut lagi kalau mutamimah, qatrunada, syarah alfiyah Ibnu Malik dan seterusnya. Nah ini tahapan yang benar. Jangan sampai kita ini hijrah tapi kita ini nggak tahu apa yang kita pelajari. Akhirnya dia nggak tahu ada orang yang mau hijrah tapi ilmunya setahun hijrah, 2 tahun hijrah, 3 tahun hijrah, 4 tahun hijrah, 5 tahun hijrah, sampai 10 tahun hijrah, gitu-gitu aja. Ya, fikih juga nggak ngerti-ngerti, rukun syarat sholat sampai hari ini belum paham, rukun wudhu belum paham, baca Al-Fatihah masih keliru, masih salah, surat-surat pendek juga nggak nambah, ya tiga kul terus, mentok Al-Kafirun nama ina atau ina, juz 30 nggak bisa ngapalin. Nah ini karena kurangnya perhatian terhadap tahapan belajar, ya tahapan-tahapan belajar. Jadi kalau udah paham
dia akan ngerti, fokus di situ. Jadi yang baru belajar ini dia harus bertanya tahapan belajar ini yang apa. Jangan sampai nanti dia sibuk, malah sibuknya dengan kajian rumah tangga, habis itu perselisihan, dia nggak ngerti. Ya, atau yang lain menyibukkan diri dengan sibuk jadi panitia kajian. Akhirnya sibuk di belakang layar, ngurusin backsound, ngurusin ini. Betul, dia punya peran dalam dakwah, masya Allah, jazahumullah khairan. Tetapi dia juga membutuhkan ilmu untuk diri dia sendiri. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, ibda binafsik, mulai untuk diri kita sendiri. Kalau bisa kita jamak, kita gabungin, kita sambil belajar, sambil jadi panitia, bagus. Ya, tapi jangan sampai kita jadi panitia kajian, kita sibuk ngurusin parkiran, sibuk ngurusin itu, nggak belajar. Padahal kita yang paling butuh terhadap ilmu yang disampaikan di kajian. Akhirnya karena kita sibuk, jadi terluput deh begitu. Nah, membicarakan ini panjang lagi nih Bang Iwan. Nantilah kapan-kapan kita Ini perannya banyak banget berarti ya, Ustaz? Dikit kok, dikit lah, insyaallah. Minum dulu nih, Ustaz. Ya, betul. Ya.